ADRW Skincare dengan sangat baik, dan sekali lagi itu menjadi pelajaran berharga buat kami untuk ke depan supaya menjadi lebih baik lagi. Sebenarnya ini sudah cukup lama ya videonya ya, dan saya sudah beberapa kali memberikan penjelasan dan klarifikasi. Namun tidak ada salahnya jika saya juga sampai hari ini masih beberapa kali perlu menjelaskan lagi ke masyarakat, karena imbas dari video ini masih sering digunakan oleh orang yang mungkin ya kepo atau ingin tahu dengan DRW Skincare. Mereka mencari DRW Skincare lewat Google atau YouTube, dan muncullah video-video tersebut di paling atas pencarian. Nah, hal itu membuat kami ya bersyukur juga sih. Namun bagi mereka yang mungkin awam melihatnya, jadi mohon maaf ya kalau tidak melihat secara utuh, barangkali menjadi agak was-was dan khawatir, dan mungkin lebih bisa dibilang takut gitu ya dengan DRW Skincare. Tapi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas review tersebut. Dan kenapa saya perlu menanggapi video tersebut? Sebenarnya kenapa baru hari ini? Karena ya sebenarnya nggak hari ini juga, sudah sering saya bahas. Namun kalau saya terlalu terlihat frontal atau vulgar, sebenarnya dari dalam hati kecil saya ini merasa kalau membuat video semacam itu kepada sejawat saya itu agak kurang elok, agak kurang apa ya, mungkin kalau dilihat itu semacam kurang bijak lah. Namun insya Allah review tersebut saya jadikan benar-benar masukan yang baik, dan saya menanggapi review atas video tersebut juga insya Allah dengan hati yang tidak memiliki rasa jengkel atau dendam, tapi semata-mata juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral saya ya kepada konsumen atau pasien-pasien DRW Skincare yang alhamdulillah barangkali sampai hari ini mempercayakan perawatannya tetap di DRW Skincare, walaupun adanya mungkin berita-berita miring atau berita-berita negatif yang kadang-kadang juga menggunakan video tersebut sebagai referensi atas tudingan-tudingan negatif mereka kepada kami. Nah, itulah yang kami lakukan, review dari saya yang terus-menerus kami berikan kepada masyarakat, lebih kepada ingin meluruskan bahwa apa yang mereka tuduhkan tidak seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman semua memahami ya apa yang saya sampaikan dan memaklumi, juga melihatnya, memandangnya dengan hati dan pikiran yang jernih. Insya Allah tujuan saya dan tujuan beliau Dr. Richard hadir di masyarakat, saya yakin tujuannya adalah baik, membantu masyarakat untuk mendapatkan perawatan kulit dan kecantikan yang baik dan aman. Insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyaksikan review dari saya secara utuh dan tidak terpotong-potong, dan insya Allah mudah-mudahan memberikan informasi yang baik juga untuk teman-teman semua. Dan bagi saya juga rezeki itu kan semua adalah kewenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apapun kata orang atau apapun fitnah dan tuduhan dari orang, saya selama ini tidak terlalu menanggapinya dengan serius dan santai. Walaupun mungkin banyak konsumen dan pasien saya jadi parno, jadi takut. Namun sekali lagi bahwa kami berusaha memberikan yang terbaik untuk pasien dan konsumen kami. Pure tujuan awalnya adalah membantu mereka untuk mendapatkan perawatan yang baik dan aman. Nah, dengan informasi-informasi yang muncul secara sepihak ya, kadang-kadang membuat pasien kami menjadi takut, khawatir, dan was-was. Akhirnya banyak yang berhenti juga karena video-video tersebut. Nah, selama ini saya sudah seringkali sih menjelaskan, namun tidak ada salahnya ya, karena video-video tersebut masih sampai hari ini sering dijadikan referensi dan jadi bahan ya untuk fitnah ke kami. Ya tidak ada salahnya juga ya kalau saya sering ya membahas hal tersebut. Nah, yang pertama, kalau kita klik ya DRW Skincare di YouTube misalnya ya, yang muncul adalah review dari Dr. Richard Lee ya. Nah, ini yang judulnya agak cukup bombastis ya. Blak-blakan tentang krim DRW Skincare plus hasil laboratorium 2020. Nah, dari judulnya ini sebenarnya agak cukup membuat orang jadi penasaran ya. Ya terbukti sih ya, yang nonton hampir sampai 1 juta ya, hampir 1 juta. Itu berarti orang yang penasaran dan ingin tahu tentang DRW Skincare itu sampai 1 juta viewers. Luar biasa kan? Alhamdulillah sih. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Richard yang sudah mereview DRW Skincare.
Dan tapi teman-teman juga boleh saksikan secara lengkap ya video tersebut dan dilihat dengan benar-benar kepala jernih ya, dan hati pikiran yang jernih juga, supaya teman-teman juga bisa melihatnya tanpa ada pikiran negatif terlebih dahulu. Karena memang sebenarnya yang direview di dalam video tersebut tidak ada sesuatu yang negatif kalau teman-teman menyaksikannya dengan pikiran yang jernih. Hanya saja kata-katanya, bahasanya, penyusunan kalimatnya seolah-olah menjurus kepada arah yang mohon maaf ya barangkali kurang menyenangkan ya bagi kami ya. Nah, di situ diterangkan bahwa seolah-olah DLW Skincare mengandung hidrokinon sekian persen dan efek dari hidrokinon itu bla 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 bla, berbahaya begini begitu, tapi tanpa menjelaskan bahwa sebagai seorang praktisi kesehatan atau seorang dokter, bahwa hidrokinon itu di dunia medis dan di dunia farmasi diperbolehkan diberikan kepada pasien atau konsumen, khususnya dengan kasus-kasus hiperpigmentasi, melasma, flek hitam seperti itu ya. Dan itu jamak digunakan oleh dokter baik di dalam negeri maupun di luar negeri, oleh dokter umum, oleh dokter kecantikan, oleh dokter kulit, digunakan hidrokinon untuk mengatasi kasus-kasus yang berhubungan dengan flek hitam semacam itu. Nah, disitulah tidak dijelaskan secara gamblang, secara jelas, secara detail. Yang ada seolah-olah bahwa hidrokinon itu memberikan efek yang kurang baik, yang negatif. Nah, ditekankanlah di DLW Skincare mengandung hidrokinon seperti itu. Padahal pada kasus tersebut, hidrokinon kami gunakan untuk pasien-pasien dengan keluhan flek hitam, dan tidak semua pasien dan konsumen menggunakan krim dengan kandungan hidrokinon semacam itu. Namun kenapa hanya satu krim saja yang dicek ya? Dan akhirnya karena mungkin beliau sedang populer, seolah-olah memunculkan stigma bahwa DLW Skincare itu mengandung hidrokinon. Padahal krim kami itu banyak sekali. Krim malam yang sudah ber-BPOM memiliki izin edar juga banyak. Namun untuk kasus-kasus tertentu dengan flek hitam yang berat, memang kami berikan hidrokinon, itu pun dengan presentase yang kecil, di mana banyak juga di apotek teman-teman juga bisa mendapatkan hidrokinon dengan presentase yang lebih tinggi, 4% sampai 5%. Kita hanya sekitar 2%-an. Nah, karena apa pertimbangannya? Karena untuk mengatasi flek hitam yang berat, diberikan dengan konsultasi terlebih dahulu melalui tim beauty konsultan DLW Skincare dan akan diteruskan ke klinik DLW Skincare. Dan bahkan hari ini alhamdulillah di masa pandemi telah keluar surat edaran dari Kementerian Kesehatan dan dari Konsil Kedokteran Indonesia bahwa telemedicine atau konsultasi secara online itu diperbolehkan dan diizinkan. Bahkan mendiagnosa, memberikan resep dan obat sudah diperbolehkan dengan telemedicine. Hanya dilarang meresepkan penggunaan obat yang mengandung narkotik dan psikotropik. Alhamdulillah itu berkah buat kami. Di masa pandemi ini, telemedicine yang selama ini kami gunakan sudah mendapatkan legalisasi dari pemerintah, khususnya terkait konsultasi antara dokter dengan pasien di era pandemi COVID-19. Nah, teman-teman bisa saksikan ya di video tersebut. Ini statusnya adalah racikan konsul sebagai krim Bepom. Ini sudah jelas tidak ya? Sebagai krim racikan ini memenuhi syarat. Jadi sudah ada apotek melindunginya, dijualnya oleh klinik dan oleh dokter juga diperbolehkan atau tidak? Jawabnya diperbolehkan. Nah, teman-teman bisa lihat juga di video Dr. Richard, saya melakukan komentar ya, dan alhamdulillah mendapat banyak sekali tanggapan. Saya memberikan komentar kepada video tersebut, dan mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan video tersebut juga membaca ya teman-teman. Saya bacakan ya. Halo sejawat Dr. Richard yang terhormat, salam kenal, saya Dr. Wahyu dari klinik DLW Skincare. Terima kasih atas reviewnya dok. Adanya video ini terus terang menimbulkan banyak pertanyaan dari pasien kami. Pak dokter juga punya klinik kecantikan dan produk sendiri juga, dan saya lihat juga melayani online juga. Saya kira ada baiknya sebelum upload atau memviralkan sesuatu, alangkah bijaknya sesama sejawat untuk tabayun atau untuk konfirmasi dahulu kepada kami sebelum menginformasikan ke masyarakat. Nah,
Beliau ini juga memiliki klinik kecantikan ya teman-teman, dan saya lihat juga menjualnya di akun Shopee dan bahkan ada racikan juga di situ, ada label biru ya, seperti klinik kami juga melakukan pelayanan yang sama. Dan memang seperti yang beliau katakan di video tersebut bahwa boleh dokter memberikan resep racikan dengan menggunakan etiket biru semacam itu yang berisi mungkin untuk pengobatan. Nah, itulah yang saya berikan kepada pasien dengan etiket biru berupa hidrokinon untuk pengobatan hiperpigmentasi atau flek hitam. Kalau pasiennya tidak membutuhkan itu, jerawat misalnya, atau mungkin hanya ingin cerah, ya tentu kami tidak memberikan resep seperti itu. Hanya saja karena pasien waktu konsultasi kepada beauty konsultan dan diteruskan ke klinik membutuhkan perawatan untuk flek hitam, maka dari itu kami memberikan hidrokinon 2%. Dan itu hanya 2% ya teman-teman ya. Tidak seperti yang tersedia di apotek yang sampai 5 atau 4%, dan itu pun diperbolehkan ya, diperjualbelikan. Hanya sebaiknya memang melalui resep dokter. Beliau juga melakukan yang sama dengan saya, konsultasi secara online dan meresepkan juga racikan. Bisa teman-teman cek ya, dilihat ya. Ini ada, saya cek di Shopee, beliau melakukan jual beli secara online dengan etiket biru. Dan itu juga sudah pasti ya, racikan ya tidak dituliskan nomor POM-nya di situ. Mudah-mudahan beliau juga melihat dan bisa membuat video juga lah untuk saya lagi supaya mengklarifikasi, karena berita-berita yang beredar di masyarakat, mohon maaf ya, agak kurang menyenangkan ya didengar ya. Oke, saya lanjutkan ya komentar saya ke beliau. Yang kedua, karena dari Pak Dokter yang lakukan pada kami terjadi timbul fitnah dari beberapa pihak di mana ada tudingan di mana seolah-olah produk kami semuanya itu mengandung hidrokinon. Sementara produk hidrokinon tidak kami berikan pada semua kasus, hanya kasus tertentu. Bahkan dokter atau klinik estetika atau spesialis kulit pun mempergunakannya untuk pasien-pasien mereka. Karena memang hidrokinon sendiri seperti yang Dr. Richard sampaikan dapat diberikan dengan pengawasan dokter. Nah, itu yang saya ingin sampaikan, bahwa hidrokinon itu banyak digunakan oleh dokter-dokter di masyarakat, dokter-dokter spesialis, dokter-dokter umum, dokter-dokter kecantikan, biasanya untuk mengobati hiperpigmentasi. Dan saya kira beliau juga tahu dan beliau juga paham. Tapi seolah-olah kenapa selalu menonjolkan bahwa hidrokinon itu berbahaya. Ya, hampir semua jenis obat itu sebenarnya berbahaya ya, kalau penggunaannya tidak tepat. Bahkan obat sakit kepala, obat nyeri, obat emah, itu kalau penggunaannya dosisnya berlebihan, itu juga berbahaya teman-teman. Boleh deh tanyakan ke semua dokter bahwa setiap obat itu ada aturan pakai dan ada kontraindikasi juga efek sampingnya. Setiap obat memiliki efek samping jika penggunaannya tidak tepat. Iya teman-teman ya. Terus saya teruskan komentarnya ya. Kita juga bisa beli di apotek kok merek-merek obat atau salep yang mengandung hidrokinon. Mereknya teman-teman juga bisa ya baca di komentar ya, saya tidak sebutkan ya. Itu pun dijual bebas, bahkan kadarnya 4-5% seperti yang saya sampaikan tadi. Hadirnya kami ini sebenarnya di masyarakat lebih ke ingin memudahkan masyarakat mendapatkan perawatan dari klinik kecantikan dengan lebih mudah teman-teman. Bayangkan di daerah-daerah yang terpencil, yang jauh dari kota, yang jauh dari perawatan dokter atau klinik kecantikan, pengen ngobatin flek hitam, pengen ngobatin jerawat, itu repot teman-teman. Itu sulit, harus mendapatkan akses perawatan ke klinik kecantikan, harus ke kota, belum lagi biayanya, dan belum lagi mendapatkan pengobatan atau perawatannya nanti biayanya berapa. Dan kita ini hadir di masyarakat supaya mereka tidak terjerumus justru karena takut biaya yang mahal ke klinik kecantikan, terjerumuslah pada krim-krim yang abal-abal, merkuri, yang tidak jelas nomor POM-nya, yang tidak jelas juga asal-usulnya. Itulah tujuan DRW Skincare hadir di masyarakat. Oke, terus saya berkomentar juga kepada beliau. Produk krim malam kita sebenarnya variannya banyak ya. Untuk hidrokinon sendiri diperuntukkan untuk kasus-kasus sulit hiperpigmentasi ya, seperti yang saya sampaikan. Nah, kenapa hanya satu macam produk aja? Padahal produk kita ada seratusan lebih yang memiliki notifikasi POM ya, memiliki izin edar dari POM. Tapi kenapa hanya difokuskan kepada krim malam kami saja? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kami. Apakah memang hanya ingin mencari adanya kandungan hidrokinon? Ya tentu kalau pasien berkonsultasi di DRW Skincare dengan keluhan flek hitam, akan kami berikan hidrokinon karena memang kebutuhan pasien tersebut adalah penggunaan hidrokinon. Dan itulah standar ya, standar dari kedokteran atau ilmu kedokteran. Pasien-pasien yang
memiliki hiperpigmentasi, golden standar pengobatannya ya hidrokinon. Teman-teman boleh cek deh di jurnal manapun bahwa hidrokinon adalah salah satu dari golden standar pengobatan hiperpigmentasi. Oke ya teman-teman ya, itu komentar saya kepada beliau. Dan saya juga berterima kasih kepada beliau karena review beliau tersebut. Alhamdulillah, mudah-mudahan DRW Skincare juga semakin dikenal. Dan mungkin yang masih berprasangka kurang baik pada DRW Skincare, ya saya tidak memaksakan untuk merubah prasangkanya kepada kami, namun kami berusaha untuk menjelaskan. Semoga teman-teman bisa menerima bahwa apa yang disampaikan beliau ini memang benar adanya, namun mohon dilihat dengan bijak bahwa tidak ada kekeliruan atau kesalahan yang kami lakukan dari klinik DRW Skincare pada pelayanan untuk konsumen atau pasien. Dan penggunaan hidrokinon juga terbatas untuk kasus-kasus tertentu, tidak untuk semua kasus. Jadi harap dipahami dan dimaklumi bahwa itu adalah kompetensi dari dokter dan boleh diberikan oleh seorang dokter. Jangan salah sangka ya, bahwa seolah-olah pasien kami harus kami berikan hidrokinon semua. Alhamdulillah produk dari DRW Skincare hampir 99% sudah BPOM, sudah memiliki izin edar. Dan insya Allah aman. Namun pemberian hidrokinon hanya untuk kasus-kasus tertentu dengan tujuan adalah untuk membantu mengatasi keluhan pasien supaya bisa membaik keluhannya. Tujuan dokter ke pasien kan ingin membantu untuk kesembuhan dari pasien tersebut. Nah, salah satu ikhtiar penyembuhannya ya pemberian hidrokinon yang diperbolehkan ya. Oke teman-teman, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Richard. Mudah-mudahan usaha klinik kecantikannya lancar, laris, dan semakin dikenal luas. Sehingga kita bisa sama-sama yuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, supaya kebutuhan masyarakat akan pengobatan flek hitam jerawat juga semakin mudah aksesnya. Tujuan kita sama kok, tujuan kita adalah untuk membantu masyarakat mendapatkan pengobatan flek hitam jerawatnya dan terhindar mereka dari produk abal-abal. Tidak ada persaingan di antara kita. Tidak ada persaingan di antara kita, dan insya Allah mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan Dr. Richard. Kebetulan Dr. Richard ini adalah teman seangkatan ternyata dengan teman saya. Nah, teman saya ini suaminya satu angkatan dengan beliau di Unsri ya kalau tidak salah ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu. Saya kapan-kapan bisa silaturahmi dengan beliau. Terima kasih atas reviewnya dan mohon maaf